selamat siang. Pada siang ini kita akan membahas manajemen rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai salah satu substansi pelayanan kesehatan diselenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan, termasuk juga di dalam manajemen rumah sakit. Dalam perkembangannya, pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya memberikan pelayanan bersifat penyembuhan atau istilah kuratif terhadap pasien melalui rawat inap. Pelayanan rumah sakit kemudian bergeser karena kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak ada bersifat kuratif atau istilahnya penyembuhan, tetapi juga bersifat pemulihan, rehabilitatif. Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan atau promotif dan pencegahan preventif. Dengan demikian, sasaran pelayanan kesehatan rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi juga perkembangan untuk keluarga pasien dan masyarakat umumnya. Terfokus perhatian memang pasien yang akan datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itulah pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna atau komprehensif dan holistik. Di Indonesia sendiri saat ini sudah bersifat padat modal, artinya padat karya, padat teknologi dalam menghadapi persaingan global dalam hal rujukan medis. Rumah sakit juga diandalkan untuk memberikan pengayoman medik atau istilahnya pusat rujukan untuk pusat-pusat pelayanan yang ada di wilayah kerjanya. Sifat pengayoman sangat erat kaitannya dengan klasifikasi rumah sakit. Ada kelas rumah sakit yang lebih tinggi, yaitu A, mengayomi kelas rumah sakit yang lebih rendah, yaitu kelas B, mempunyai pengayoman di wilayah yang lebih luas. Pengayoman dilaksanakan melalui dua sistem rujukan, yaitu sistem rujukan kesehatan berkaitan dengan upaya promotif dan preventif seperti bantuan teknologi, bantuan sarana dan operasional, dan rujukan medik berkaitan dengan pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Dan berubahnya rumah sakit kelas A dan B menjadi rumah sakit seadanya, bahkan ada yang menjadi rumah sakit perusahaan atau jawatan, dalam istilah itu Verjan. Manajemen klasik di rumah sakit di Indonesia sudah pasti mengalami perubahan dalam hal peningkatan profesionalisme staf, tersediaannya peralatan yang lebih canggih dan lebih sempurnanya sistem administrasi rumah sakit yang akan bermanfaat untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jenis-jenis rumah sakit di Indonesia itu ada 3 jenis rumah sakit dengan kepemilikan jenis pelayanan dan kelasnya berdasarkan kepemilikan dibedakan ada 3 macam rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pusat, rumah sakit provinsi, dan rumah sakit kabupaten. Rumah sakit BUMN atau ABRI dan rumah sakit swasta yang menggunakan dana investasi dan sumber dalam negeri atau di istilah PMDN, dan sumber luar negeri PMA. Jenis rumah sakit yang kedua adalah rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit khusus, mata, paru, kusta, rehabilitasi jantung, kanker, dan sebagainya. Untuk menjalankan tugas-tugas dalam rumah sakit itu harus mempunyai fungsi tersendiri, di antaranya melaksanakan usaha pelayanan medis,
melaksanakan usaha rehabilitasi medik untuk mencegah komplikasi, pencegah peningkatan pemulihan kesehatan. Berikutnya melaksanakan usaha perawatan, melaksanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan paramedis. Melaksanakan sistem rujukan sebagai tempat penelitian. Penerapan manajemen rumah sakit. Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk itu rumah sakit di Indonesia harus menciptakan kinerja yang unggul. Kinerja yang unggul atau performance excellence merupakan salah satu faktor utama yang diupayakan oleh setiap organisasi untuk menangkan persaingan global. Begitu juga oleh perusahaan penyedia jasa pelayanan kesehatan. Fungsi perencanaan rumah sakit. Berikutnya adalah fungsi perencanaan rumah sakit. Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan suatu organisasi. Ada dua alasan mengapa perencanaan yang diperlukan, yaitu untuk mencapai protective benefit, yaitu merupakan hasil dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, atau positive benefit, yaitu untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan di bidang kesehatan adalah proses untuk memutuskan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber data yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, merupakan landasan dasar untuk fungsi manajemen secara keseluruhan. Perencanaan manajerial akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap suatu proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien untuk tujuan ke rumah sakit berikutnya. Manfaat perencanaan rumah sakit yaitu diantaranya akan dapat kita ketahui tujuan program di rumah sakit, bagaimana cara pencapaiannya, jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, struktur organisasi rumah sakit yang dibutuhkan, jumlah dan jenis kualifikasi staf yang diinginkan dan uraian tugasannya, sejauh mana efektivitas kepemimpinan di rumah sakit, komunikasi serta bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajemen dan perlu dilaksanakan. Keuntungan perencanaan rumah sakit yang baik itu meliputi yang pertama, aktivitas di rumah sakit akan lebih terarah dan mencapai tujuan. Kedua, mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Berikutnya, alat pengukur hasil kegiatan yang dicapai yang dapat memberikan landasan pokok fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Adapun untuk kerugian perencanaan rumah sakit, diantaranya keterbatasan dalam ketetapan informasi dan fakta-fakta tentang masa yang akan datang. Berikutnya, memerlukan biaya yang cukup besar, hambatan fisiologis, menghambat timbulnya inisiatif, terhambatnya tindakan yang perlu diambil. Adapun berikutnya, manajemen rumah sakit, langkah-langkah perencanaan rumah sakit. 1. Analisis situasi. Kedua, mengidentifikasi masalah dan prioritasnya. Yang ketiga, itukah penentuan tujuan program. Yang keempat, mengkaji hambatan dan kelemahan suatu program. Yang kelima, membuat rencana kerja operasional. Berikutnya, fungsi penggerakan dan pelaksanaan. Ada istilah akutin rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang sangat kompleks. Manajemennya hampir sama dengan manajemen sebuah hotel. Yang membedakan hanya pengunjungnya. Pengunjung rumah sakit adalah orang yang sedang sakit dan keluarganya. Mereka pada umumnya mempunyai beban sosial, psikologis beban sosial
psikolog akibat penyakit yang diderita oleh seorang anggota keluarganya. Sedangkan kompleksitas fungsi actuality di rumah sakit dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu sifat pelayanan, kedua pelaksanaan fungsi akunting yang cukup kompleks. Berikutnya, rekam medis dan kesehatan di rumah sakit. Dalam pelayanan kesehatan dan kedokteran, terutama di rumah sakit maupun praktik pribadi, perencanaan pencatatan rekam medis sangatlah penting dan sangatlah melekat pada pelayanan. Rekam medis adalah orang ketiga dalam pelayanan kesehatan. Catatan demikian akan berguna untuk merekam dan mengingatkan dokter dengan keadaan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang telah diberikan bila pasien akan kembali untuk berobat setelah beberapa hari atau beberapa bulan yang akan datang. Untuk mendukung kegiatan mutu pelaksanaan rekam medis dalam pelaksanaan kesehatan, ID juga menerbitkan fatwa ID tentang rekam medis. Baiklah, untuk rekam medis selanjutnya, indikator penilaian mutu asuhan kesehatan. Mutu asuhan kesehatan sebuah rumah sakit akan selalu terkait dengan struktur proses outcome sistem pelayanan rumah sakit tersebut. Mutu asuhan pelayanan rumah sakit juga dapat dikaji dengan tingkatan pemanfaatan sarana dan prasarana oleh masyarakat, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi rumah sakit. Di antara indikator penilaian mutu asuhan kesehatan itu aspek struktur. Struktur adalah semua masuknya atau input untuk sistem pelayanan di sebuah rumah sakit yang meliputi tenaga, peralatan, dana, sebagainya. Ada sebuah asuransi yang mengatakan bahwa jika struktur sistem rumah sakit tertata dengan baik, akan lebih menjamin mutu asuhannya. Baik tidaknya struktur rumah sakit diukur dari tingkat kewajarannya, kuantitas, biaya, efisiensi, mutu, dan masing-masing komponen struktur. Proses adalah semua kegiatan dokter dan tenaga profesional yang akan mengadakan interaksi secara profesional dengan pasiennya. Interaksi ini diukur antara lain dalam bentuk penilaian tentang pasien, penegakan diagnosa, rencana tindakan pengobatan, indikasi penanganan penyakit, dan produser pengobatan. Berikutnya outcome. Outcome adalah hasil akhir kegiatan dokter dan tenaga layanan di rumah sakit terhadap pasien. Di sini diperlukan pedoman untuk mengukur mutu asuhan pelayanan kesehatan. Indikator mutu pelayanan ini medis meliputi angka infeksi nosokomial, angka kematian dasar, kematian pasca, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, NDR, ADR, PDR, PUIDR. NEDR itu net death rate di atas 48 tahun. ADR anesthesia death rate. PODR itu post operation death rate. PUIDR post operative infection rate. Indikator mutu pelayanan mengukur tingkat efisiensi rumah sakit. Mungkin BOR. BOR sendiri itu ada bed occupancy rate. Presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan tertentu. Indikator memberikan gambaran tentang tinggi rendah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. ALOS, average length of stay, rata-rata lamanya perawatan seorang pasien. Indikator ini sampai merupakan gambaran tingkat efisiensi manajemen sebuah rumah sakit. BTO, bed turnover, frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu gaya per tahun itu tidur. Indikator akan memberikan gambaran ikut tempat rumah sakit. Mungkin masih ada ADR, NEDR, net impact rate, normal tissue removal rate, maternal death rate, vital death rate, contact death rate, dan hospitalization death, outpatient rate, emergency outpatient. Mungkin itu saja. Saya tutup. Sebelum saya tutup akan saya simpulkan kesimpulan tentang manajemen rumah sakit ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam manajemen rumah sakit adalah dokter umum, spesialis, dokter gigi, perawat farmasi, fisioterapis, teknisi, dan lain-lain bekerja di rumah sakit tersebut untuk mencapai organisasi rumah sakit yang baik
diperlukan penerapan manajemen yang baik pula. Mungkin itu aja kesimpulan. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Kesempurnaan hanya min Allah. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.